Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Wahyudiansyah dengan NIM 24050080062 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, sebelum memasuki materi utama, sebelumnya kita harus perlu memahami konsep pengkondisian sinyal. Seringkali agar sensor atau transducer dapat digunakan, datanya perlu diolah atau dibaca oleh rangkaian tambahan. Proses inilah yang disebut dengan pengkondisian sinyal. Rangkaian elektronik yang digunakan untuk pengkondisian sinyal ada beberapa, contohnya kayak amplifier, komparator, osilator, dan filter. Pada rangkaian amplifier, sistem inter- sistem sis- sistem instrumentasi dan sensor output analog biasanya sangat kecil, sehingga perlu diperkuat. Komponen utama untuk penguat adalah transistor seperti BJT atau FET atau operational amplifier atau biasa disebut dengan OP-AMP. OP-AMP ini bersifat linier dan cocok untuk frekuensi rendah sampai ratusan kilohertz. Lihat bisa dilihat dari datasheet. Transistor ini bersifat non-linear dan dapat digunakan pada semua frekuensi. Pada rangkaian komparator, OP-AMP selain sebagai penguat, juga dapat digunakan sebagai komparator. Fungsinya adalah membandingkan input yang masuk di kaki inverting dan non-inverting. Aturan kerjanya sangat sederhana. Jika input di kaki non-inverting lebih besar, maka outputnya adalah plus. Sebaliknya, jika input di kaki inverting lebih besar, maka outputnya adalah min. Kan tetapi seringkali min digantikan dengan 0 volt di ground. Selanjutnya ada rangkaian filter. Rangkaian filter ini berfungsi untuk menyaring sinyal atau noise yang tidak diinginkan. Berdasarkan frekuensi sinyal yang diloloskan, filter ini dibagi menjadi empat jenis utama. Pertama, low pass, HPF, BPF, dan band stop filter, BSF. Akan tetapi saya menggunakan tiga filter, yaitu LPF, HPF, dan BPF. Filter ini juga dibedakan berdasarkan penyusunannya. Filter pasif yaitu hanya menggunakan komponen pasif, serta filter aktif terdapat komponen aktif seperti OP-AMP yang berfungsi sebagai penguat. Pada rangkaian ini adalah rangkaian LPF yang dimana berfungsi untuk melewatkan frekuensi sinyal yang lebih rendah dari frekuensi cut off dan meredam frekuensi di atasnya. Frekuensi cut off ini, bentar, oke. Frekuensi cut off ini adalah frekuensi batas di mana daya sinyal diredam menjadi 1/2 dari daya maksimalnya. Selanjutnya ada rangkaian HPF. Rangkaian HPF. Oke, baik. Pada rangkaian HPF ini, tentu gelombang sinus pada di sini naik ya, teman-teman. Karena namanya juga sudah jelas high pass.
atau tinggi. Rangkaian high pass ini memiliki fungsi yang berlawanan dengan NPF. Ia meredam sinyal di bawah frekuensi cutoff dan melewatkannya frekuensi di atasnya. Konfigurasi RC dalam rangkaian pasif RC sederhana, HPF ini mirip seperti LPF, hanya saja posisi perhitungan atau posisi resistor dan kapasitornya yang ditukar saja. Selanjutnya ada PPF. Sebentar. Rangkaian BPF sendiri merupakan rangkaian gabungan antara APF dan LPF. Fungsinya BPF itu dirancang untuk melewatkan sinyal dalam pita frekuensi tertentu, F1 sampai F2, dan menolak semua sinyal di luar pita tersebut. Frekuensi sinyal cutoff ini dari BPF ini ini dicirikan oleh dua frekuensi cutoff, yaitu FC bawah atau F1 dan FC atas atau F2. F1 ditentukan oleh HPF dan F atas atau F2 ditentukan oleh LPF. Yang terakhir adalah rangkaian komparator. Baik. Baik. Di sini ada rangkaian komparator yang inverting, di mana inverting itu adalah lawan dari non-inverting. Komparator ini salah satu aplikasi utama dari OPAMP yang digunakan tanpa umpan balik. Fungsinya adalah sebagai pembanding tegangan. Secara sederhana, komparator ini eh, membandingkan dua tegangan input, yaitu tegangan yang masuk ke kaki non-inverting dan tegangan yang masuk ke kaki inverting. Prinsip kerja komparator ini juga ketika di tegangan di kaki plus lebih besar dari tegangan dari kaki min, maka outputnya akan langsung menuju level tinggi. Sebaliknya, jika tegangan di kaki min lebih besar dari tegangan di kaki plus, maka output akan langsung menuju level rendah. Dalam banyak aplikasi digital atau berbasis satu daya, min VCC seringkali di-ground-kan atau 0 volt. Jenis-jenis rangkaian komparator ini ada dua. Terdapat dua konfigurasi komparator yang dibedakan menjadi berdasarkan di mana sinyal yang akan dibandingkan dan tegangan referensi. Ada komparator non-inverting dan komparator non-inverting. Hanya ada dua itu. Di sini ketika pada non-inverting, ketika
cahaya jauh atau tidak mendekati dari LDR ini, maka LED akan nyala. Akan tetapi jika didekatkan, LED akan mati. Sebaliknya pada rangkaian yang non-inverting ini juga hampir sama, hanya saja dibalik saja. Kalau tadi yang inverting ketika cahaya dekat mati, di rangkaian non-inverting malah nyala. Contohnya ini, dan coba kita jauhkan. Nah, bisa dilihat ketika tidak mendapatkan cahaya, ini malah mati dan LED-nya mati. Berbeda balik dengan yang non-inverting, dia ketika jauh malah LED-nya nyala. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengucapkan kata-katanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.